Ya terus kenapa? Kan gue datang juga. Kamu itu laki-laki bisa dipegang nggak sih semuanya? Jaga mulut lu ya. Pemirsa, kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan telarang.com. Dan kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari seorang wanita yang menyebut dirinya Fanny. Kehidupan Fanny berubah menjadi malapetaka ketika ia memutuskan untuk bertunangan dengan pacarnya. Bagaimana kisahnya? Ikuti kisahnya di pengakuan telarang.com. Pengakuan ini kulakukan karena aku sudah tidak sanggup untuk menahan beban yang selama ini aku rasakan. Aku sudah tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi dengan masalah yang aku alami. Aku punya seorang tunangan, sebut saja namanya Riko. Di awal kami berpacaran, semuanya memang sangat menyenangkan. Semuanya memang sangat indah. Sebagai pasangan baru, kami sangat menikmati kebersamaan dengan bersenang-senang, dengan berjalan-jalan, ya seperti pasangan pada umumnya. Mulai hari ini cuman ada aku di hati kamu, begitu juga sebaliknya cuman ada kamu di hati aku. Sekitar 2 bulan yang lalu, karena kami merasa sangat cocok, kami merasa hubungan kami baik, akhirnya kami memutuskan untuk bertunangan. Sampai suatu hari, aku merasa ada yang tidak beres dengan Riko. Dia sering marah dengan sebab yang tidak jelas padaku. Ini yang judulnya Terpesona bagus ya? Oh lagi terpesona. Bagus sih. Ya lu cerita dulu. Dia menjadi orang yang sangat posesif, dan apapun bisa membuatnya sangat cemburu. Dan lebih parahnya lagi, Riko suka main tangan padaku. Ia tidak segan-segan untuk memukul atau melamparku. Aku memang sangat tersiksa. Namun, aku mencoba untuk bertahan. Dan aku berharap waktu akan membuatnya berubah. Malam itu, aku menunggu Riko di depan kosnya. Bukan hanya 1 atau 2 jam, bahkan 4 jam aku menunggunya pulang. Wih, ngapain sih nunggu? Dari Situ mana duduk sih? situ. Sama anak-anak nongkrong kafe. Nongkrong. Iya. Kamu yang anak nongkrong di sini aku Ngopi, nungguin kamu. makan. Iya, terus kenapa emang? Kenapa? Kenapa? Ngopi, makan sama anak-anak kita udah biasa kan? janjian. Ya terus kenapa? Kan gue datang juga. Kamu itu laki-laki bisa dipegang nggak sih semuanya? Jaga mulut lu ya. Sakit tau nggak? Udah sini lu. Sakit Ngomong. tau. Ya, Masuk. ya, Udah sini masuk. Kelakuan Riko semakin tidak bisa dikendalikan. Ia tidak segan-segan berlaku sadis terhadap Fanny. Lalu, akankah Fanny memaafkan semua sikap Riko kepadanya? Cinta memang gila. Cinta bisa membuat siapa saja untuk melakukan sesuatu. Apakah Fanny akan bisa merubah perilaku Riko? Kemudian dia mendorongku ke kamar mandi.
dan dia mengguyurku dengan air. Gara-gara ngomel. Bosan. Tapi kan aku yang kamu. Iya, tapi kan aku datang dan aku gak kabur. Aku ngomongin kamu juga kan. Gitu. Kalau kamu tahu, aku juga nungguin kan. Apakah salah jika aku menunggu sampai pagi? Kenapa dia marah padaku? Setelah berbuat kasar padaku, Riko menyesal. Dia minta maaf padaku. Bahkan saking merasa bersalahnya, Riko membentur-benturkan kepalanya di tembok. Dia minta maaf padaku. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai aku. Kamu bener, aku tuh cowok yang gak bertanggung jawab, cowok yang gak bisa percaya, tahu lagi. Mari. Saat itu aku mulai bingung. Riko mulai kelihatan aslinya. Dan aku sekali lagi mencoba untuk memaafkannya. Aku mencintai Riko dan aku harus membuatnya berubah. Waktu itu kami sedang di mobil. Kebetulan aku mendapat pesan dari teman baikku. Siapa sih? Teman-teman lama. Lihat apa sih? Halo sayang, kamu. Ini apa-apaan sih nih? Halo sayang, kamu lagi apa? Tuh, kok temen manggil sayang gitu sih? Ini cuma sahabat aku, Yang. Iya sahabat, tapi nggak perlu manggil sayang kayak gitu dong. Riko membacanya. Riko sangat marah dan dia sangat cemburu. Dia cemburu karena temanku itu memanggilku dengan sebutan sayang. Ini cuma teman. Temen kok manggil sayang sih? Temen tuh nggak manggil sayang, tau nggak? Bukannya berubah. Ternyata kelakuan Riko semakin parah. Tabrakin aja mobil sekalian nih. Ya udah tabrakin. Bener ya? Ya udah kalau berani. Bener ya? Iya. Gua tabrakin. Akhirnya aku tantang Riko untuk menabrakkan mobilnya kalau dia berani. Tabrakin aja mobilnya sekalian nih. Ya udah tabrakin. Bener ya? Ya udah kalau berani. Bener ya? Iya. Gua tabrakin. Riko menabrakkan mobilnya. Aku tak percaya dia benar melakukan itu padaku. Dia benar-benar serius dengan ucapannya. Aku benar-benar tidak menyangka. Akibat tabrakan itu, Van! Aduh, Van! Van! aku terluka cukup parah di wajah. Hidungku patah. Memar-memar di sekitar wajahku. Tapi Riko hanya luka ringan. Bodohnya aku. Begitu aku sadar, bukannya aku marah kepadanya, tapi aku malah minta maaf kepada Riko. Tapi yang menjadi ganjalanku adalah bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada orang tuaku. Fani, kenapa nak? Kamu kenapa sayang? Kenapa? Riko kenapa Fani? Riko, Riko, nak bisa gini. ada apa ini? Ada Ya, apa Riko, lagi? kenapa ini, Riko? Hah? Kamu diem aja. Papa, aku nggak salah kok. Tadi Riko menghindari motor
dan dia nggak bisa menguasai mobil yang kita nabrak. Kok nggak salah kok, Pak? Bukan hanya melakukan kekerasan, Riko dan aku akhirnya melakukan kebohongan kepada keluargaku. Aku mengaku kalau mobil kami kecelakaan karena berusaha menghindari motor. Keluargaku percaya begitu saja. Lain kali hati-hati kamu, ya. Mestinya bisa jaga kan? Aku sebenarnya tertekan. Sosok Riko mulai mengancam keselamatan jiwaku. Apalagi keluargaku tak pernah curiga pada Riko. Sampai Riko ketahuan berselingkuh. Dan hebatnya lagi, dia berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Aku juga suka sama dia, ngerti nggak sih? Nah, terus maksud kamu tuh apa? Riko, Riko, bukain. Riko. Kenapa sih? Jahat kamu ya? Kenapa? Kamu tuh kenapa sih datang marah-marah? Ada apa sih? Kamu bohongin Enggak, aku orang ya ini. sama ini ya? Kenapa? Ada apa sih? Ada apa? Kamu tuh kenapa? Kamu selingkuh kan? Selingkuh sama siapa? Jahat sama siapa? Mikir dong pakai otak yang selingkuh sih. Aku mikir pakai otak. Kamu mikir pakai otak juga. Iya, kamu kenapa datang ganggu orang tidur marah-marah? Kenapa selingkuh lah? Udah deh, kamu gak usah bohong. Dinda sudah ngomong semuanya sama aku. Dinda siapa? Ngomong apa? Dinda temanku. Iya, kenapa Dinda? Dia bilang udah selingkuh sama kamu. Dia udah tidur Dan kan sama kamu kan? percaya sama dia? Iya, Kamu percaya sama Iya. dia? Dinda yang mana? Dinda temanku, sahabatku itu. Dia bilang apa? Buktinya apa? Dinda mana? Hah? Dinda tuh ngomong sama aku, tahu nggak? Nggak mungkin dia bohong sama aku. Kamu pasti udah bohongin aku kan? Riko, bener kan kamu udah sama dia? Udah tidur kan sama dia? Jawab! Aku tidur sama Dinda. Aku nggak nyangka. Apa maksud kamu? Tuhan, apa salahku? Kurang apa aku dengannya? Aku menangis. Aku tahu perselingkuhan itu dari sahabatku sendiri. Dia mengaku telah tidur oleh pacarku. Hatiku seperti teriris-iris. Aku sedih sekali.
cinta itu kini berubah menjadi malapetaka. Bukannya berubah, Riko malah semakin menyakiti hati Fani. Fani menyesali pertunangan itu. Dia sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Riko. Akan tetapi, Fani tidak ingin mengecewakan keluarganya. Dia seperti binatang. Kesetiaanku cuma dibayar dengan kekerasan dan perselingkuhannya. Aku benci. Aku ingin sekali membunuhnya. Tapi aku bisa apa? Aku mulai ragu dengan hubungan ini. Bagaimana nanti ketika aku menikah dengan Riko? Bukankah aku malah mati disiksa olehnya? Maafin aku. Riko, kamu ngomongin aku. Tidak, bukan apa-apa. Lihat aku, Far, lihat aku. Aku gak bakal lakuin lagi. Aku tahu orang seperti dia tak akan melepaskanku begitu saja. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Tapi bagaimana kalau keluarga aku tahu? Aku takut mereka nanti akan malu. Aku bingung. Aku takut. Aku harus bagaimana? Kenapa? Kenapa kamu? Nggak apa-apa mah. Kak, kayak aja kamu. Gak seperti biasanya. Ada masalah. Masalah? Nggak ada. Coba mama cerita dari mama ada masalah. Cerita apa? Coba cerita. Nggak ada apa-apa mah. Beneran? Iya. Gak cerita. Gak ada cerita apa-apa. Nggak. Ada masalah dengan Riko. Nggak juga. Fanny sih agak kecapean aja sih mah. Begitu Fanny istirahat dulu ya. Bener. Iya. Ada masalah? Nggak. Tapi mama lihat kamu kayaknya beda kayak seperti biasanya. Nggak apa-apa. Fanny istirahat dulu ya mah. Capek. Ya. Apakah aku harus tak lanjutkan pertunangan ini dengan resiko sakit hati seumur hidupnya? Ataukah aku harus memutuskan pertunangan ini dengan kemungkinan aku akan dianiaya atau bahkan dibunuh oleh Riko? Pemirsa, kita tadi telah mendengar pengakuan dari Fani. Apakah Fani akan meneruskan pertunangan ini dengan resiko sakit seumur hidupnya? Ataukah Fani memutuskan pertunangan ini dengan kemungkinan Riko akan menganiaya bahkan membunuh Fani? Bagi Anda yang ingin menolong Fani, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta pengakuan yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.